Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 11 IPS 1. Gimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kalau saya bilang Anaja, kamu bilang apa? Fun and be fun. 1, 2, 3. Anaja. Fun and be fun. Anaja. Fun and be fun. Anaja. Fun and be fun. Baik, itu adalah penyemangat kita hari ini. Kita semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini, ya. Semoga kita selalu beri kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, terutama belajar. Baik. Karena kabar kalian sudah baik hari ini, sekarang kalian akan di absen satu persatu. Yang dipanggil namanya angkat tangan ya, dan disahut juga. Oke. Arinda Alvina Rahmawati. Hadir. Tolong ambilin spidol di tas. Hairil Fahmi. Hadir. Dimas Aryo Setio. Gusmi Alvita. Kera Vega Zalia. Lulu Nuraini. Muhammad Rifki Hidayat. Sakit, Pak. Sakit. Jadi semoga sembuh ya nanti. Amin. Nabila Valerina. Hadir. Naila Kolisah Gadri. Nareza Putri. Hadir. Nurleli Syabani. Muhammad Iqbal. Oke. Sultan. Cantika Putri. Gladys Janet Stefania. Ana Kanaya. Muhammad Nurdiansyah. Kesha Nazwa. Siti Nur Alia. Siva Nurul Hidayat. Utari Rahmadianti. Zahra Aulia Ramadhani. Aditya Arif Pradana. Hairil Fahmi. Ada Hairil Fahmi? Ada. Oke. Tahu kan kalian setelah materi kita kemarin selesai di pendapatan nasional, itu masih ada kelanjutan materi, ya. Materinya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, ya. Ketimpangan distribusi pendapatan ini adalah kelanjutan dari materi apa? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Apa yang kalian ingat tentang pendapatan nasional? Apa yang kalian ingat? Ayo angkat tangan. Apa yang kalian ingat tentang pendapatan nasional? Apa yang kalian ingat tentang pendapatan nasional? Ayo. Ada apa di situ? Ada model untuk menghitung pendapatan nasional atau metode untuk menghitung pendapatan nasional. Menggunakan apa? Menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama apa? Nilai tambah, kemudian penerimaan,
kemudian pengeluaran. Ya, masih ingat itu kalau penerimaan itu apa? Penerimaan siapa? Penerimaan siapa? Penerimaan siapa? Ayo. Penerimaan para pelaku ekonomi. Siapa para pelaku ekonomi itu? Siapa? Siapa para pelaku ekonomi? Yang pertama adalah RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Jadi mereka dihitung penerimaannya bagaimana gitu kan, atau balas jasa dari salah satu rumah tangga konsumsi, ya. Jadi karena ini terkait dengan pelajaran sebelumnya, pendapatan nasional, kemudian sekarang kita adalah distribusi pendapatan, kira-kira kaitannya apa ya? Apa kaitannya? Ya, pendapatan nasional yang merata akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat kita. Begitu ya. Pemerataan itu baik untuk kemakmuran. Ya. Adapun di sini tujuan pembelajaran kita adalah nanti akan ditayangkan video, ya. Melalui tayangan video, kalian diharapkan mampu menganalisis penyebab kesenjangan pendapatan nasional melalui kegiatan pengamatan sekitar tempat tinggal. Peserta didik mampu membuat rekomendasi solusi mengatasi pendapatan nasional. Jadi di sini ada aspek keterampilannya, yaitu menyajikan hasil analisis penyebab kesenjangan distribusi pendapatan di wilayah masing-masing, ya. Kemudian menyajikan hasil rekomendasi solusi mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan. Coba dipasang ini. Kita akan hidupkan videonya, ya. Kita akan melihat video.
satu modul ke sini. Apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan itu ya? Kenapa dikatakan timpang? Ketimpangan distribusi pendapatan ini ada suara kan? Coba diperbaiki suaranya. Coba perhatikan dulu. The Bluetooth device is ready to pair.
The Bluetooth device is connected successfully. Jadi ketimpangan distribusi pendapatan itu kenapa terjadi? Kenapa? Karena adanya masalah perbedaan. Perbedaan apa? Gambarnya adalah semacam ini. Untuk sumbu horizontal adalah persentase jumlah penduduk, sumbu vertikal adalah persentase jumlah pendapatan. Nah, misalnya demikian. Ini ada 3 kurva ya. Misalnya ada kurva yang warna hitam, ada kurva warna biru, dan kurva warna merah. Oke, kita mulai dari keterangan gambar dulu. Untuk garis UI ini disebut dengan garis diagonal. Nah, untuk kurva loranya ada kurva loranya yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Dari kurva ini sebenarnya kamu sudah bisa melihat perbandingan ya. Misalnya kurva loranya warna hitam itu adalah 40% pendapatan untuk 40% jumlah penduduk. Kurva loranya warna biru 40% pendapatan untuk 75% jumlah penduduk. Kurva loranya warna merah ini untuk 40% jumlah pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Ya, seandainya misalnya warna-warna itu mewakili suatu negara, ya, kamu pastinya akan memilih jadi warga negara mana? Apakah yang hitam? Apakah yang biru? Apakah yang merah? Ya, tentu saja yang hitam. Kenapa yang hitam? Ya, kenapa yang hitam? Nah, ini kurva orange hitam ini nanti gambarnya itu berimpit ya. Berimpit dengan garis diagonal. Dia semakin Di pemerataannya adalah merata sempurna. Karena 40% pendapatan untuk 40% jumlah penduduk 1:1. Yang kedua yang warna biru ya. Nah, ini yang kedua warna biru 40% untuk 75% jumlah penduduk. Nah, yang paling parah adalah kurva orange warna merah. Nah, kenapa? Karena 40% pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Di kurva orange merah tingkat kemerataannya paling rendah atau ketimpangannya paling tinggi. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa kalau kurva orange semakin jauh dari garis diagonal itu berarti artinya apa? Pemerataannya semakin buruk atau ketimpangannya semakin tinggi. Ya. Apalagi contoh misalnya nanti ada kurva orange ternyata adalah berimpit dengan garis OE. Ya, kemudian bersambung dengan garis OE. Wah, ini pemerataannya yang paling parah ini. Nah, pendapatannya paling rendah. Oke, nah bagaimana untuk mencari indeks ini? Nah, sekarang kita lihat untuk koefisien ini atau indeks ini itu nanti rentangnya hanya 0 sampai dengan 1 ya, tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang di bawahnya 0, hanya 0 sampai dengan 1 ya. Oke. Indeks ini itu diperoleh dengan luas bidang kurva orange dibagi dengan luas segitiga OEY. Nah, segitiga OEY ada ini OEY. Nah, kalau luas bidang kurva orange yang mana? Nah, misalnya ini kurva orange warna biru. Nah, luas bidang kurva orange itu nanti diambil dari garis diagonal ini. Ada warna biru, kemudian diakhir. Nah, diakhir itu berarti luas bidang kurva warna biru. Ya, kalau misalnya luas bidang kurva warna merah ya berarti yang merah ini. Ya, kemudian diakhir. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kok bisa sampai 0 sampai dengan 1 bagaimana? Nah, misalnya adalah indeks gini untuk negara B. Misalnya negara B. Nah, luas bidang kurva warna adalah ini kan. Nah, ini dibagi luas segitiga OEY. Kita akan coba hitung ya. Anggap aja ini saya kurang misalnya 0,4. Hitung di sini ya. Kalau satu kan nggak mungkin, kalau satu kan berarti ya sama dengan segitiganya kan gitu ya. Nah, kalau 0 juga tidak mungkin. Kalau 0 itu nanti kurva warnanya nggak ada bidangnya, ini kan masih ada bidangnya. Nah, ini kurang lebih ini hanya istilahnya hanya untuk memudahkan saya untuk apa namanya bahwa kurva warna indeks ini hanya 0 sampai dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian untuk indeks gini negara misalnya, ya, yang hitam ya. Nah, ini kurva loranya adalah berimpit dengan diagonal. Nah, luas bidang kurva loranya adalah tidak ada, ya berarti 0. Ya, dibagi luas segitiga OEY, ya 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa kita simpulkan kalau misalnya adalah kurva loranya
berimbang dengan diagonal, ini pasti indeks Gini-nya adalah sama dengan apa? 0. Berarti bisa kita ketahui ini ya. Nah, berarti 0 itu adalah pemerataannya yang paling ya, pemerataannya paling sempurna ya, merata sepenuhnya ya. Jadi saya ulang lagi, kurva Lorenz yang berimbang dengan diagonal itu dipastikan indeks Gini-nya adalah sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika indeks Gini suatu negara yang kurva Lorenz-nya adalah berimbang ya dengan garisan di OX dan Y ini. Nah, itu kan berarti nanti luas bidang kurva Lorenz-nya adalah sama dengan luas segitiganya itu. Berarti kalau sama dengan luas segitiganya yang di akhir ya, sama dengan luas segitiga OXY ya, berarti hasilnya adalah berapa? 1. Dan itu sudah maksimal. Ya, ini berarti apa nih? Ini pemerataannya yang paling sempurna karena kurvanya semakin jauh dari apa? Diagonal. Nah, bisa kita sebutkan kalau indeks Gini-nya mendekati 0 itu berarti semakin merata. Ya. Sedangkan kalau misalnya indeks Gini-nya mendekati angka 1 berarti makin apa? Timpang. Ya, di mana yang paling bagus tadi adalah pemerataannya rata sempurnanya adalah indeks Gini-nya sama dengan apa? 0. Ketika kurva Lorenz berimbang dengan diagonal. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga bermanfaat. Oke, kalian sudah menyaksikan penjelasan sedikit tentang kurva Lorenz. Coba ada yang bisa? Sudah sekali. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kira-kira apa indikator dari kesimpangan tadi? Kalian sudah menyaksikan videonya kan? Sudah. Kira-kira apa sih indikator baik, kan kalian sudah mengamati apa tadi? Video. Kira-kira videonya bagus apa jelek? Bagus. Sebagus siapa? Sebagus kalian. Itu bagus semua loh. Menilainya juga. Baik semuanya, kalian sudah menyaksikan Cantika Laura, Cantika Putri tadi kan sudah menyaksikan. Dan yang lainnya juga, Nazmi Herlisa sudah menyaksikan video, Sultan sudah, pokoknya sudah menyaksikan video. Menurut pendapat kalian, kacamata Anda sekarang yang bicara. Kira-kira apa sih indikator dari ketimpangan distribusi pendapatan? Iqbal, yang itu jalan nggak? Jalan Pak. Ayo jawab. Yang pertama ada 2. Pak, ini habis ininya Pak. Apa sih penyimpanannya habis? Oh gitu. Iya. Beri saja. Berarti ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kamu perhatikan tadi apa? Berarti kurva Lorenz. Yang mana yang kurva Lorenz? Yang ada lain-lainnya. Yang ada garis diagonal. Ya. Terus landai. OX. Kemudian yang pertama apa berarti? Koefisien Gini. Ini adalah indikator untuk menghitung atau mengukur ketimpangan pendapatan.
Oke, sekarang kita coba kamu proyektornya dialihkan ke sana, di tembok dialihkan dulu. Dapat otomatis kan? Jadi saya akan mencontohkan ya bagaimana cara menghitung dari koefisien Gini tersebut. Oke. Nah sekarang tanya dulu, siapa kira-kira yang bisa menjawab apa itu kurva Lorentz? Apa itu kurva Lorentz? Apa itu kurva Lorentz? Ayo. Kurva Lorentz itu apa? Apa yang dimaksud dengan kurva Lorentz berarti? Gak tahu? Apa yang dimaksud dengan koefisien Gini? Kurva Lorentz apa berarti? Apa itu kurva Lorentz? Grafik yang menunjukkan ketimpangan. Grafik yang menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah ketimpangan. Sebuah ketimpangan ekonomi di suatu Wilayah. di suatu negara. Wilayah boleh. Ya. Contohnya wilayah apa? Wilayah apa contohnya? Sekolah yang dengan? Kenapa? Sekolah yang kenapa? Cisau kenapa? Cisau udah lebih kota, sekolah belum. Iya. Sekolah dari kota. Siapa yang pernah ke Cisau? Angkat tangan. Siapa yang belum pernah ke Korea? Angkat tangan.